Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan ijtihad dan syarat-syaratnya. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya sebagai moderator akan memperkenalkan beberapa presentator yang akan menjelaskan materi tentang ijtihad dan syarat-syaratnya. Presentator kelompok 4 yang pertama saya sendiri, Imam Masudi Al-Fariqi, yang kedua Walidatul Amaliyah, yang ketiga Khairuddin Nasrandi, yang keempat Lintang Ayuku Sumadewi, dan yang terakhir yaitu Khalifah Dianita Utami. Ada pun beberapa rumusan masalah tentang ijtihad dan syarat-syaratnya. Yang pertama, apa yang dimaksud ijtihad? Yang kedua, apa saja yang menjadi dasar hukum ijtihad? Dan yang ketiga, apa saja syarat-syarat ijtihad? Dan keempat, apa fungsi dari ijtihad? Dan kelima, ada beberapa macam-macam ijtihad. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasannya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fikih adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih ataupun mujtahidin untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Pada pengertian ini, ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan istinbat hukum syar'i, dan pengertian ijtihad menurut ulama usul fikih inilah yang dikenal oleh masyarakat luas. Ibrahim Hussein dalam hal ini mewakili kelompok ahli fikih dalam definisi ijtihad membatasi dalam bidang fikih saja, yaitu dalam bidang hukum dan berhubungan dengan amal. Sedangkan bagi sebagian ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku dalam dunia tasawuf. Demikian juga pendapat Harun yang mengatakan ijtihad di dalam fikih merupakan definisi ijtihad dalam arti sempit. Sementara dari arti luas, ijtihad juga berlaku di dalam bidang politik, akidah, tasawuf, dan juga filsafat. Dari simpulan tentang ijtihad yang telah dipaparkan di atas, maka dapat kita pahami ijtihad merupakan petunjuk hukum yang sangat penting dalam perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Demikian presentasi yang hanya saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Walidatul Amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Walidatul Amaliyah akan memaparkan tentang dasar hukum pengambilan ijtihad. Dasar hukum pengambilan ijtihad ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum diperbolehkannya ijtihad di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berisi tentang perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah, ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, hadis. Mu'adz bin Jabal pernah diutus ke Yaman sebagai qadhi. Sebelum berangkat, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apa yang menjadi pedomannya dalam mengadili sesuatu selain Al-Quran dan As-Sunnah. Mu'adz menjawab, "Ya Rasulullah, saya akan menggunakan pikiranku melalui ijtihad dan tak akan membiarkan diriku sia-sia." Rasulullah menanggapinya dengan wajah berseri seraya mengagungkan asma Allah. Hadis ini menjadi salah satu dasar yang kuat pengambilan ijtihad. Yang ketiga, logika. Dasar logika diperbolehkannya ijtihad adalah karena keterbatasan nas Al-Quran dan Sunnah dibandingkan dengan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Terima kasih atas presentasi yang dipaparkan oleh Walidatul Amaliyah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang ketiga, yaitu Khairuddin Nasrandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya Khairuddin Nasrandi akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijtihad. Ulama usul fikih berbeda pendapat dalam penetapan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Secara umum pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Seorang mujtahid harus menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara syariah. 2.
Seorang mujtahid harus menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun menurut syariah. 3. Seorang mujtahid harus mengetahui nasih dan mansuh dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya. 4. Seorang mujtahid harus mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. 5. Seorang mujtahid harus mengetahui qiyas dan berbagai persyaratan serta mengistibatkan, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. 6. Seorang mujtahid harus mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai problematikanya. 7. Seorang mujtahid harus mengetahui ilmu usul fikih yang merupakan pondasi dari ijtihad. 8. Seorang mujtahid harus mengetahui maqasid syariah atau tujuan syariat secara umum, karena bagaimanapun syariat itu berkaitan dengan maqasid syariah atau rahasia disyariatkannya suatu hukum. Maksud dari maqasid syariah antara lain menjaga kemaslahatan manusia dari menjauhkan dari kemudaratan, namun standarnya adalah syara, bukan kehendak manusia, karena manusia tidak jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Khairuddin Nasruddin atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang keempat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang dari kelompok 4 mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya berkesempatan untuk menyebutkan beberapa fungsi ijtihad. Antara lain, ijtihad adalah sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad juga berfungsi sebagai suatu cara yang diisyaratkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. Ijtihad berfungsi sebagai wadah pemikiran kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti berikut. Pertama, masalah asasi, yakni hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti masalah di bidang akidah dan muamalat. Yang kedua, masalah esensial, misalnya mengenai program pembangunan negara dan bangsa. Dan yang ketiga, masalah insidental, semisal tentang isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya untuk saudari Lintang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kelima, yaitu Haifah Dianita Utami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Dianita Utami. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad dibagi menjadi 6, yakni yang pertama ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Dalam suatu perkara yang terjadi adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa. Fatwa yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Yang kedua ialah qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas.
Yang pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya, berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. 2. Membuktikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya, melalui suatu persamaan di antaranya. 3. Tindakan menganalogikakan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau ilat. 4. Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, istihsan. Beberapa definisi istihsan. 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seseorang faqih, yakni ahli faqih, hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi dalam pikiran seseorang faqih tanpa bisa dideskripsikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. 4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudorotan. 5. Tindakan menganalogikakan sesuatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Yang keempat ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudorotan. Sudud zariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, istishab. Istishab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian keduanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Khaifah telah memaparkan presentasi yang terakhir. Saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata ataupun salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi yang hanya bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.